Perang Salib Kedua, Pengepungan Damaskus bagian kedua. Pasukan salib mendekati Damaskus dari sisi barat. Mengetahui pasukan salib semakin mendekat, Mu'in ad-Din-Nur memerintahkan pasukannya menutup sumber-sumber air. Pasukan salib membagi pasukannya menjadi 3 kontingen utama. Di posisi paling depan, kontingen pasukan salib terdiri dari penjaga Yerusalem yang dipimpin langsung oleh Baldwin ketiga. Di barisan kedua, kontingen dipimpin oleh Louis ke-7, Kaisar Prancis. Di belakangnya, kontingen dipimpin oleh Konrad ketiga, Kaisar Jerman. Pasukan salib mengambil rute melalui kebun buah-buahan di pinggiran barat Damaskus sebelum Sungai Barada. 24 Juli 1148 Masehi, kontak pertama terjadi di sisi barat tepian Sungai Barada. Pasukan Damaskus mencoba mencegah pasukan salib menyeberangi sungai. Pada pertempuran hari pertama itu, kontingen Baldwin dan Louis berhasil dihalau. Namun, Konrad berhasil menembus pertahanan pasukan Damaskus. Tertekan oleh kontingen Konrad, pasukan Damaskus mundur ke dalam kota yang jaraknya sekitar 8 km. Pasukan salib kemudian bergerak melintasi Sungai Barada. Mereka berhasil mengendalikan kawasan di sisi barat Damaskus. Pasukan salib juga menebangi pohon buah-buahan untuk dijadikan alat pengepungan. Mencapai Robwa, pasukan salib membangun pertahanan untuk menutup akses Damaskus dari lembah Biqa'a. Pasukan salib segera menyerbu kawasan Faradis di pinggiran kota Damaskus untuk mengamankan pengepungan. Di depan gerbang Al-Jabiyah, pasukan salib memulai pengepungan kota Damaskus. Sedangkan di dalam kota Damaskus, para penduduk telah membangun barikade di jalanan utama. Mereka telah bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan pasukan salib memasuki kota. Memasuki hari kedua pengepungan atau tanggal 25 Juli, pasukan penjaga Damaskus melakukan serangan balik. Melalui tambahan pasukan bantuan dari Aleppo dan Mosul, pasukan salib dipaksa mundur dari dinding kota. Serangan juga berlanjut ke kamp pasukan salib. Seluruh pasukan salib kini terdesak ke perkebunan buah dan rentan terhadap sergapan tak terduga. Baldwin ketiga kemudian mengonsentrasikan pasukannya di sebuah padang rumput Madian al-Ahdar. Padang rumput ini merupakan tempat latihan kavaleri pasukan Damaskus. Memasuki hari ketiga, pasukan Damaskus melancarkan serangan ke sisi utara. Pertempuran berlangsung sangat alot karena pasukan salib unggul dalam jumlah. Pasukan Damaskus mendapatkan bantuan pasukan pemanah dari lembah Biqa'a dan pasukan dari Lebanon. Meskipun menderita jumlah korban jiwa yang cukup besar, pasukan salib berhasil dibersihkan dari kawasan tersebut. Serangan juga dilakukan oleh para penduduk desa di luar tembok Damaskus. Pasukan salib menderita korban jiwa yang sangat besar. Pada hari keempat atau 27 Juli, pasukan salib mengambil inisiatif serangan ke arah gerbang Al-Saghir. Namun, pasukan salib kemudian memindahkan serangan ke gerbang Tuma dan gerbang Syarqi di sisi timur kota. Serangan di 2 gerbang terlemah Damaskus itu tidak sesuai rencana. Pasukan salib pun mundur dari tembok kota. Serangkaian pertempuran yang tidak berjalan sesuai rencana itu membuat konflik di antara para pemimpin pasukan salib. Sebagian dari mereka menolak melanjutkan pengepungan. Pagi hari 28 Juli, Konrad ketiga memilih membawa pasukannya kembali ke Yerusalem. Mundurnya kontingen Konrad ini akhirnya diikuti oleh seluruh pasukan salib. Pergerakan mundur pasukan salib ternyata tidak berjalan mulus. Pasukan pemanah dari Turki terus menyerang mereka. Pasukan salib menderita korban jiwa yang sangat besar dalam 5 hari pengepungan Damaskus. Kontingen Konrad dan Louis sebagian besar tewas. Kaisar Jerman Konrad ketiga kemudian memutuskan menuju Konstantinopel dan membangun aliansi dengan pemimpin Bizantium Manuel I Komnenos. Pasca pengepungan Damaskus, Nur ad-Din melakukan serangan ke Antioquia pada bulan Juni 1149 Masehi. Negara Latin Kristen Antioquia berhasil dibubarkan pada akhir Juni 1149. Pada 29 Juni 1149, pasukan Nur ad-Din menguasai Antioquia. Raymond, pemimpin Antioquia, dijatuhi hukuman mati.
Dengan berakhirnya dua negara Latin, Antioquia dan Edessa, Syria berhasil disatukan dan membangun kekuatan yang mengancam Kingdom of Jerusalem. Ancaman dari bersatunya Syria ini akan mencapai puncaknya pada Perang Salib ketiga. Pada masa itu, pasukan Muslim dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi.